Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnu Majah bi isnadin sahihin an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kanatil ansar adalah orang-orang Ansar ba'idatan manaziluhum, jauh rumah-rumah mereka, minal masjidi, dari masjid. Faradu, maka mereka menghendaki ayat taribu, untuk mereka mendekat ke masjid. Fanazalat, maka turunlah ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, dan aku akan menulis ma qaddamu, amalan yang mereka telah dahulukan, wa atharahum, dan aku akan menulis bekas-bekas mereka. Fathabatu, maka mereka tetap tinggal di rumah yang jauh tersebut, dengan harapan bekas-bekas mereka ditulis oleh Allah. Wa kharaja Tabrani bi isnadihi an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu amshi, adalah aku berjalan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nuridu sholat, sedangkan kami menghendaki sholat. Makana, dan adalah baginda Nabi yuqaribu al-khuta, mendekatkan langkah-langkah beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, adadrun, apakah kamu tahu, lima uqaribu, kenapa aku mendekatkan al-khuta, langkah-langkah? Qultu, aku mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, mengatakan, la yazalul abdu, tidak henti-hentinya seorang hamba fi sholatin, di dalam pahala sholat, madama, selagi adanya dia itu fi talabis sholah, di dalam mencari sholat. Fi riwayatin, innama fa'altu, hanyalah aku berbuat ada yang demikian ini, litakfura, supaya banyak khutaya, langkah-langkahku, fi talabis sholah, di dalam mencari sholat. Qultu wa qad ruwiya an Zaid mauqufan bi isnadin sahih. Jadi orang itu berjalan menuju masjid itu sudah dihitung pahala yang terus menerus, karena dia ini dalam mencari sholat, maka dapat pahala sholat. Sehingga Nabi itu mendekatkan langkah-langkahnya ketika mau pergi ke masjid, supaya langkah-langkahnya lebih banyak, sehingga pahalanya lebih banyak. Coba kamu renungi, padahal ini kalau menurut secara akal kan, langkah-langkah ini kan bukanlah termasuk ibadah yang dituju. Yang dituju itu sholat. Orang itu pergi ke masjid naik mobil, naik kendaraan, naik unta, naik kuda. Yang penting kan sampai ke masjid untuk sholat. Tetapi baginda Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita tidak seperti itu, lain. Jadi kalau perginya ke masjid itu dengan langkah yang lebih banyak sehingga lebih capek, maka pahalanya akan lebih banyak. Jadi ke masjid dengan jalan kaki, ke masjid dengan naik kendaraan, lain. Bahkan dalam fadilah Jumat itu dikatakan, setiap langkah menuju Jumatan seperti pahala setahun ibadah. Jadi langkah-langkah yang
menuju satu kebaikan itu sendiri sudah merupakan satu kebaikan. Apapun kesusahan-kesusahan yang kita dapatkan dalam langkah-langkah itu, usaha-usaha itu sudah merupakan kebaikan pula. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mau mencari ilmu, maka beliau jalan kaki, perjalanan yang panjang sekali. Dengan bersama Nabi Yusha alaihissalam sebagai khadimnya. Allah, baginda Nabi alaihissalam mau dakwah ke Taif, jalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Padahal Nabi itu juga punya unta, kuda. Jadi menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk menuju ibadah itu, susah payahnya itu sudah merupakan maksud yang tersendiri juga, maksudnya begitu. Makanya kalau di Nizamuddin itu tim taskil itu dikasih arahan, jangan pakai komputer, jangan pakai mesin ketik, tulis tangan, semua ditulis tangan, biar pahalanya tambah banyak ya. Sekarang kita ini amal itu kita harus tahu apa maksudnya. Maksudnya itu hanya kita ini supaya disayangi oleh Allah. Maka amal itu tambah kita ini menampakkan kecintaan kita kepada Allah, tambah menampakkan rengean kita kepada Allah, tambah menampakkan tangisan kita kepada Allah, susah payah kita, maka Allah SWT tambah suka. Ya kalau Nabi pergi ke Isra Mi'raj kok nggak jalan kaki aja, ya. Lain lagi ini. Isra Mi'raj itu bukan atas kehendak Nabi ya, tetapi ini merupakan hadiah Allah untuk Nabi. Setelah Nabi jalan kaki bersusah payah dengan Zaid bin Harithah ke Taif, maka sepulang dari Taif, nah waktu itulah Nabi pergi Isra Mi'raj. Kamu sudah susah payah untuk agama, sekarang nggak usah susah-susahnya lagi, dikirim buruk, jalan secepat kilat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Maka dalam Isra Mi'raj itu Nabi bukanlah berjalan, tapi subhanalladzi asra, dijalankan oleh Allah. Jadi bukan dengan ikhtiar Nabi itu, tapi Allah yang menjalankan. Tapi pertama kali jalan kaki dulu. Setelah jalan kaki bersusah payah, tiba-tiba datang kemuliaan yang tanpa susah payah. Maka kata para ulama, anfik minal jaib yungfik alaika minal ghaib. Apa yang di saku kamu korbankan, nanti yang dari ghaib akan datang. Jadi korban dulu, setelah itu akan datang karomah.
baca Quran bersusah payah, pletot ya. Udah belajar bertahun-tahun masih pletot juga ya. Tapi kalau kamu nanti sabar, akan datang satu masa Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk kamu. Seperti Sayyidina Utsman, 1 rakaat 1 khataman. Seperti ulama-ulama dulu yang 1 hari bisa berkali-kali khataman, bahkan beribu-ribu khataman. Bagaimana? Ya Allah kuasa ya. Seperti mesin cetak itu, 1 detik sudah 1 Quran sudah tercetak ya. 1 detik sudah tercetak. Itu ada wali-wali Allah itu yang 1 detik khatam Quran itu ada. Bagaimana caranya? Oh, kok bagaimana caranya? Yang menjalankan bukan saya, kamu tanya saya ya. Itu namanya toyuz zaman ya. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya itu macam-macam. Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu sholat subuh, imamnya itu amma yatasa'aluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, dan beliau mulai membaca Alif Lam Mim surat Baqarah. Lah imamnya itu belum selesai amma, dia sudah selesai Baqarah. Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu. Perasaannya bacanya ya pelan-pelan, perasaannya itu. Nah, ini kok bisa begitu, bagaimana? Ya, inilah. Ada di dunia ini perkara-perkara itu yang memang susah untuk dicerna akal. Ada perkara ini memang ini namanya karomah, khawarikul adah. Nah, kalau kita melihat kitab-kitabnya Imam Ghazali ini, kita baca tok itu 1 umur nggak cukup. Nah kok beliau ini menyusun, menertibkan ya. Terus kayak apa waktunya, padahal Imam Ghazali juga tidak berumur begitu panjang ya, enggak. Nah, ini namanya barokahnya umur itu di situ. Nah bagaimana supaya umur ini barokah? Nah kalau kita ini hidup takwa, kalau hidup itu takwa nanti barokah. Mafhum ya ikhwani? Dalam bidang ilmu, belum dalam bidang dakwah, belum dalam lain-lain ya.